bahasa Inggris harus menjadi bahasa ibu kedua untuk Kota Kupang. Dan jangan lupa juga, ini seperti ini, kondisi begini, kalau camat, kalau lurah satu padukan dengan masyarakat, ini menjadi kalender event. Kalau tidak ada lahan, pakai sekolah yang luas begini untuk bikin kalender event. UMKM-nya hidup, budayanya hidup. Apa yang kurang? Ada pertumbuhan ekonomi pasti di sini. Ajak semua orang, baik itu kaum perempuan, baik itu kaum bapak, kaum pemuda, aparat kelurahan, para pengusaha, perguruan tinggi, semua kolaborasi. Maka Kupang harus menjadi kota kolaborasi yang hebat. Saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan karena mau berusaha untuk kualitas pendidikan di Kota Kupang ini bisa meningkat. Saya pertama, Pak Gubernur, Pak Victor Buntiro Losberat, perintah saya untuk pergi bekerja. Maka begitu saya tahu Kota Kupang 5 tahun terakhir ini menjadi kota 5 terkotor di Indonesia, maka saya berpikir untuk kita kerja kebersihan. Dan kekuatan itu adalah di seluruh masyarakat Kota Kupang. Tidak ada kekuatan lain di luar itu. Maka seluruh masyarakat perlu digerakkan. Maka gerakan kebersihan itu dimulai. Tapi kita juga melihat bahwa tingkat kualitas pendidikan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi yang menjadi barometer seluruh yang ada di provinsi ini, salah satu pendidikan ini kita harus memberikan perhatian. Oleh karena itu maka saya punya hati sudah tidak tahan ketika saya di Biro Umum, saya bilang ini Pak Joni Lumba ini anak alor darah Soe lebih banyak, lahir di Soe. Dan saya bilang kebetulan Pak Gubernur menggagas tentang pariwisata sebagai premover. Artinya pariwisata tidak bisa lepas dengan bahasa. Sehingga saya bilang Pak Joni, coba kita dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang, yang ada di NTT ini, coba kita bergerak dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional, itu kita dorong betul-betul. Sehingga anak-anak kita walaupun tidak bisa mendapat pekerjaan, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, menjadi apapun, dia memiliki keterampilan bahasa. Begitu gelombang pariwisata datang, gelombang turis datang ke NTT, maka anak-anak kita sudah bisa hidup menjadi gaya di sini. Tinggal kita lengkapi mereka dengan bagaimana services yang baik, hospitality yang baik. Ini akan membuat tidak ada pengangguran dan mereka bisa bekerja. Karena sebagai orang-orang yang bilang mengaku anak-anak Tuhan ini, Tuhan kita itu Tuhan pencipta. Kalau Tuhan pencipta, maka anaknya juga memiliki kemampuan mencipta. Itu pasti, karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Oleh karena itu karakter-karakter Tuhan itu ada dalam diri kita. Hanya kita saja tidak mau. Kita saja menghina dengan kemampuan yang Tuhan berikan ini. Coba kita semua bergerak. Di dalam kepala setiap manusia itu ada 100 miliar neuron di dalam kepala. Hanya perlu paksa saja, perlu ngotot supaya bisa. Itu maka akan jadi bisa. Karena kita tidak mau, kita dimanjakan oleh alam. Indonesia termasuk NTT dimanjakan oleh alam. Kita dulu sekian puluh tahun kita bilang NTT miskin. Begitu 2018 Pak Victor Buntiro Losberat datang, NTT kaya, memang kaya betul. Coba lihat banding negara-negara provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. NTT 22 kabupaten, alamnya sangat eksotik. Karena pariwisata tentukan oleh 3 hal saja. Pertama oleh budaya 60%, alam 30%, buatan itu 10%. Budaya dengan alam saja kita punya luar biasa. Coba di 2 kabupaten yang mana tidak ada keragaman budaya, baik itu tari-tarian, baik itu ritual adat, baik itu kerajinan-kerajinan atau karya-karya intelektual yang dilahirkan oleh orang tua kita, yang kita pakai tadi, yang kasih kalung kita. Itu coba lihat. Biar dokter sekalipun bisa bikin begitu kalau tidak dilatih, tidak bisa. Ini karya intelektual, bukan karya kerajinan tangan. Kerajinan tangan kalau tidak pakai otak, tidak pakai kecerdasan, mana mungkin?
Nah, inilah kenapa kita, Pak Gubernur, menggagas untuk semua tambah. Bukan hanya hari Kamis saja pakai tenun ikat, tapi setiap Selasa Jumat pakai sarung, pakai selimut. Makanya di Kota Kupang juga kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena kita menghidupkan mama-mama kita, menghidupkan budaya kita. Ini kita harus lakukan. Selanjutnya, saya bilang begitu dikasih penjabat wali kota, saya bilang Pak Dumul yang juga orang pendidikan, saya bilang Pak, coba bagaimana dipikirkan, misalnya kantor-kantor lurah, apakah dia berakhir hanya jam dinas? Terus setelah jam dinas apa itu kantor dibikin? Sama juga sekolah-sekolah, habis jam sekolah apa yang dilakukan? Tidak ada. Terus kasih siapa yang belajar? Setan dalam kelas yang tidak terpakai. Kenapa Jepang, negara-negara Asia itu begitu maju, China, Jepang, Korea dan lain-lain? Anak-anak mereka itu pagi-pagi sudah dilengkapi dengan makanan-makanan, lengkapi pergi sekolah, pulang itu sore, bukan pulang itu jam sekolah, tidak. Mereka pulang sekolah, apa yang mereka lanjutkan setelah sekolah? Ekstrakurikuler, baik itu olahraga, baik itu mata pelajaran, baik itu keterampilan, baik itu menanam. Jadi memang dari kecil-kecil mereka sudah dituntun dan untuk menjadi orang-orang dengan cara kerja-kerja yang berbeda. Karena mereka harus tertanam. Ini orang tua kan sudah nasihat. Kalau pohon masih kecil masih diarahkan. Kita mau dia miring kanan, miring kiri, masih bisa. Coba sudah, bikin lurusin pohon kelapa yang ada miring kiri. Bisa, tidak mungkin. Dia hanya bisa kita arahkan, kita topang. Waktu masih kecil dia, masih mulai, itu kita topang. Nah, inilah saya bilang Pak Dumul, coba mulai saat ini bukan hanya kelurahan saja menjadi cerdas di tempat mahasiswa, tetapi program yang Menristek Nadiem Makarim melakukan untuk ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Fast Track program untuk akademi. Ini kan baru 5 perguruan tinggi. Bagaimana dengan akademi? Akademi bahasa yang ada di sini, akademi lain-lain yang ada di sini. Kita tidak hanya membutuhkan mata pelajaran, manajemen, pengelolaan. Kenapa ada masalah-masalah manajemen, masalah-masalah keuangan? Karena akuntannya tidak jalan, pertanggung jawab auditornya tidak jalan, pengawasannya tidak jalan. Nah, kita membutuhkan juga jurusan lain. Terus fakultas hukum perlu anak-anak kita datangkan di sini. Rambu-rambu hukum itu ditaruh supaya jangan ada penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebab hukum ini jangan kau salah narasi, titik saja kau titik dan membuat interpretasi berbeda, maka akan jadinya berbeda. Dia pegang situ saja, penegak hukum. Kalau tetap salah dia pegang titik situ. Nah, ini kita perlu kerja kolaborasi. Makanya kenapa Pak Gub bilang kita harus kerja kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri lagi, sekarang harus kerja kolaborasi. Itu jelas juga di Alkitab bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, Bapakku pengusaha. Baca Yohanes 15. Dan saya omong Yohanes 15 lebih dari 18 lagi. Akhirnya bunyi lain, beritakan lain. Yohanes 15. Bapakku pengusaha, akulah pokok. Kamu ranting-ranting. Ranting yang tidak buat, potong, masuk dalam api. Itu artinya orang-orang yang tidak mau berusaha menjadi hebat. Orang-orang itu tidak bisa. Itu menjadi beban. Itu urus. Kita urus orang-orang yang mau berbuat. Sebab yang berbuat saja yang masuk dalam surga. Yang tidak berbuat neraka kau. Nah, ini mari kita lakukan. Sekarang kita mau mencerdaskan Kota Kupang, mau mencerdaskan. Pak Gubernur bilang apa? Anak NTT harus kuasai bahasa dunia. Langkah kita sebagai orang-orang pendidikan apa? Orang yang paham bahasa. Maka kita harus lakukan tindakan-tindakan konkret. Tidak bisa dengan hanya omong. Tidak zamannya lagi kita bicara, langsung eksekusi. Tiap perguruan tinggi, kampus mereka belajar ini ada 20 SKS. 20 SKS itu bisa 6 bulan. Masa 6 bulan kita tuntut tidak bisa? Kan dia terus berkelanjutan kerjasama ini. Oleh karena itu maka saya bilang, jangan hanya sekolah, jangan hanya kelurahan. Sekolah juga harus. Guru memiliki keterbatasan jumlahnya. Anak ada 15 sekolah, 15 kelas, jumlahnya berapa ratus orang. Bisa diatasi oleh 1 guru bahasa Inggris, 1 guru matematika, 1 guru fisika, kimia. Tidak bisa. Oleh karena itu maka
Kita tahu yang punya sumber daya manusia yang banyak itu ada di perguruan tinggi. Maka bawa diri ke perguruan tinggi, bangun kerjasama di perguruan tinggi, membuat kita cerdas. Kota Kupang ini bisa maju kalau kita bergandengan tangan, menyatukan kekuatan menjadi kekuatan yang besar. Itu baru bisa kalau kita kerja sendiri-sendiri, kita ego lebih mendominan dari rasio kita, maka ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu butuh kerendahan hati. Kita menjadi pemimpin harus yang kerendahan hati. Datang hampiri perguruan tinggi. Mari kita bangun kerjasama. Sekolah-sekolah ini silakan. Sekian semester, kalau fast track program itu 1 tahun 1 semester saja dia di kampus. 2 semesternya lapangan. Nah, ini kita pakai. Begitu. Ini dengan kerjasama yang hebat ini, maka kita bisa sukses. Saya sudah pernah sampaikan di GOR, ketika Jepang dibom atau oleh Amerika, Kaisar Hirohito tidak tanya berapa pejabat yang hidup, berapa anggota kerajaan yang hidup. Dia tanya berapa guru yang hidup. Kalau sekarang berapa guru dan dosen yang hidup. Karena itu yang mampu mencerdaskan ini bangsa, yang mampu merubah ini kehidupan kualitas sumber daya manusia. Kita lihat Jepang jadi apa seperti sekarang, termasuk 5 negara dengan ekonomi terkuat. China terkuat. Indonesia, jangan tunggu Indonesia lagi. Kota Kupang, mari kita bersatu, kita bangkitkan ini. Tidak usah ada yang pikir negatif, kita lurus saja ke depan. Anak-anak Kota Kupang harus kuasai bahasa dunia, harus lulus dengan tingkat kelulusan rata-rata. Dia mau sekolah kemana saja, dia bisa punya pilihan. Kita tidak boleh kasih satu pilihan, dia harus punya sekian banyak pilihan untuk bagaimana dia membangun pendidikan hidupnya ke depan. Karena bagi saya, pendidikan adalah pintu jalan keluar untuk menuju hidup yang lebih hebat, hidup yang lebih baik. Saya sekolah lari kiri lari kanan karena tidak punya kemampuan pembiayaan. Sekolah di rumah di Nunhila, sekolah di SMP Anak di Epura. Tapi saya mau supaya menjadi sukses, maka saya latihan juga tidak pernah berhenti. Karena fokus, karena mau kerja keras, mau menderita. Makanya Pak Gubernur bilang, no glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kesulitan, tidak ada sukses tanpa penderitaan. Semua harus menderita. Anak-anak kita, mahasiswa harus belajar kuat di panas dan di hujan, baru bisa menjadi orang yang strong. Kalau tidak punya kemampuan tidak bisa. Oleh karena itu maka 5 kunci ini harus kita miliki. Pertama, kecerdasan. Kecerdasan lewat mana? Lewat dunia pendidikan. Oleh karena itu kenapa guru disebut pahlawan tanpa jasa? Siapa bilang tanpa jasa? Dia punya jasa luar biasa sehingga melahirkan orang-orang hebat. Kedua, kita harus punya kepedulian. Masa kita respect yang mau hidup di lingkungan yang kotor, lingkungan yang kumuh, kan tidak mungkin. Lingkungan yang susah, tidak mungkin. Kita punya tugas untuk bagaimana membuat jangan kumuh, membuat bersih, membuat sukses. Kita punya kepedulian terhadap alam. Kalau sampah kita remehkan, sampah itu balik menyerang kita. Kita tidak peduli lingkungan balik menyerang kita. Dan akhirnya kita korban. Yang ketiga, kita harus memiliki keberanian. Saat ini kita semua memiliki keberanian. Oleh karena itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita mau bawa Kota Kupang menjadi kota yang hebat. Bukan saja bersihnya, tapi kecerdasannya, keramah tamahannya, hospitality-nya, servisinya, pelayanan sebagai manusia NTT kita harus tunjukkan. Karena Pancasila lahir dari bumi NTT itu, makanya kenapa kita tadi salam-salam kebangsaan itu harus wajib oleh kita semua sebagai NTT. Bangga NTT kecil tapi mampu mempersatukan Indonesia dengan Pancasila. Yang keempat, kita harus memiliki jaringan. Networking kita harus bangun, kerjasama dengan perguruan tinggi bangun. Oleh karena itu dinas pendidikan tidak bisa single factor, harus kolaborasi. Perguruan tinggi, lembaga-lembaga kursus, orang-orang tokoh pendidikan yang sudah pensiun, angkat datang, mari mama, mari bapak, keluar dana pendidikan sini. Kita salurkan, pergi di sekolah-sekolah yang bilang kekurangan guru. Ada dana komite dan ada cara bagaimana untuk supaya bisa hebat tadi. Kita manfaatkan kita punya lahan-lahan yang ada. Kita tanam kelo 100 pohon kelo saja bisa kalau dikerjakan secara baik, bisa sekolah anak sampai S2. Ini kita harus lakukan.
Yang kelima, kita harus memiliki kekuatan. Tidak mungkin orang penyakit itu bisa kerja maksimal. Penyakitan tidak mungkin bisa belajar maksimal. Oleh karena apa? Kalau kita harus sehat. Supaya sehat apa? Kita harus berolahraga. Olahraga apa saja? Mulai dari olahraga bela diri sampai olahraga permainan, kita harus lakukan. Dan yang terakhir, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk kalau ada 15 sekolah, harus 15 klub bahasa Inggris itu. Uji secara internal, mata pelajaran semua di kompetisi, buat kompetisi. Dan ada upaya masing-masing individu memotivasi, karena mereka lah yang akan melanjutkan ini. Kita sebentar sudah mau pensiun, sebentar lagi mati. Siapa yang melanjutkan ini? Anak-anak kita. Oleh karena itu berikan ruang sebesar-besarnya kepada anak-anak kita untuk bagaimana kita tuntut mengembangkan diri untuk menjadi orang-orang bernilai. Kalau kita guru-guru, kita pemimpin-pemimpin, kita pegawai-pegawai tidak memberikan nilai, maka kita sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa nilai. Oleh karena itu maka hari ini kita jangan pernah berhenti. Gas bila perlu kecepatan kasih naik lagi. Karena orang lain sudah terbang. Termasuk dengan keterampilan-keterampilan. Misalnya Amerika, anak TK saja sudah diajar bagaimana rakit komputer. Kita punya masih larang-larang jangan pegang itu komputer, Bapak pun rusak nanti datang hilang semua. Bagaimana kalau kita datangkan anak-anak sekolah di NTT di Kota Kupang khususnya bisa merakit HP-HP ini yang jadi tuntutan sekarang. Tidak apa-apa. HP-HP yang sudah off care yang ini mari kita bikin sini. Latih semua anak-anak sekolah kita. Tapi kita harus kuasai bahasa Inggris dulu. Karena seluruh literasi itu hampir dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Bahasa Inggris harus menjadi bahasa ibu kedua untuk Kota Kupang. Dan jangan lupa juga, ini seperti ini, kondisi begini, kalau tamat, kalau lurah, satu padukan dengan masyarakat, ini menjadi kalender event. Kalau tidak ada lahan, pakai sekolah dengan luas begini untuk bikin kalender event. UMKM-nya hidup, budayanya hidup. Apa yang kurang? Ada pertumbuhan ekonomi pasti di sini. Ajak semua orang, baik itu kaum perempuan, baik itu kaum bapak, kaum pemuda, aparat kelurahan, para pengusaha, perguruan tinggi, semua kolaborasi. Maka Kupang harus menjadi kota kolaborasi yang hebat. Akhirnya dengan izin kita semua dan dengan memohon pertolongan Tuhan, saya meluncing Lopo Pintar Kota Kupang tahun 2022 dengan resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati.